bahasa kasarnya dia kuliah di Jawa, jadi dia tuh sok Jawa. Salam boros. Baca untuk kesempatan kali ini orang kota tetangga gitu ya. Siap. Dari Solo. Jadi Iya. kebetulan main ke Jogja dan saya melihat di Instagram Jawa ini orang-orang yang seperti ini nih cara kita temukan gitu. Dia pasti punya pengalaman yang unik yang bisa kita gali gitu ya. Dan mungkin ini aku ada sedikit cerita nih dari teman aku. Dia juga dari timur. Dia tuh pernah cerita sama aku. Jadi aku itu kalau ngekos di perantauan, aku nggak mau tinggal sama orang dari daerah timur. Waktu itu saya bingung dong, apa alasannya gitu. Ternyata alasannya itu sesimpel cara berpikir. Iya. Cara berpikir. Betul. Jadi kalau misalkan kita tinggal di kosan atau di asrama yang satu daerah, cara berpikir kita bakalan di situ saja. Betul. Tapi sedangkan kalau kita mau bergaul dengan orang-orang, mau tinggal dengan orang-orang, mungkin orang lokal atau orang asing yang dari luar daerah gitu, itu kita jadinya pola pikirnya udah diolah buat kita belajar sesuatu yang baru. Betul. Jadi kita bisa tahu daerah sekitar, kita bisa diajak mungkin main ke mana gitu. Siap. Atau diskusi apa. Tapi kalau kita hanya tinggal di lingkungan itu saja, ya pengetahuan kita cuma sebatas daerah kita gitu. Iya. Saya pernah ada di posisi itu dan saya dicap sok Jawa dan segala macam lah. Saya pernah sok Jawa, sok ini, sok itu dan segala macam. Terus kan kadang saya keceplosan juga, kan keseharian saya palingan sama teman-teman yang dari sini. Jadi kayak kadang kalau menyesuaikan dengan teman-teman yang dari Papua seperti gitu, kadang keceplosan seperti begitu. Terus saya diomong-ngomongin kayak gitu. Terus saya bilang, kadang saya bilang, saya begini itu sudah dari sana. Di tempat saya kan kayak SP gitu kan yang nempatin tuh orang Jawa. Orang trans itu kan orang Jawa. Jadi saya kan udah terbiasa sama mereka. Jadi saya dari kecil udah paham bahasa mereka seperti begitu. Saya bukan setelah kuliah di sini baru paham bahasanya mereka. Saya sering ngomong seperti begitu juga. Karena saya selalu dari situ. Saya kan ngomong sama teman-teman saya yang dekat, kita jangan sama kita saja, kita harus keluar, membaur sama teman-teman yang di luar, biar kita dapat sesuatu dari luar, seperti begitu, pengalaman baru dari luar, seperti begitu. Tapi saya malah diejek, saya malah di ini dan itu, segala macam. Pernah kena mental gak sih? Enggak pernah kena mental. Soalnya saya orangnya kayak gimana ya, belak-belakan orangnya, seperti begitu. Tapi kalau dengan orang baru ya paling malu-malu seperti itu. Tapi kalau sudah lama, belak-belakan ya. Mungkin kalau saya di posisi itu bakalan kena mental untuk sementara sih. Jadi kayak mungkin sebenarnya salah aku atau dia gitu. Tapi kan saya tahunnya saya udah dari sananya udah paham. Jadi saya udah ada pegangan seperti begitu. Kalau misalkan mereka ngomong saya seperti begitu, saya bilang, bahasa itu saya sudah dari sana, dari tempat tinggal saya udah paham bahasanya mereka. Bukan saya setelah kuliah paham bahasanya mereka seperti begitu. Oh, apa urusannya? Gitu apa urusannya? Coba iya. Kan? Iya betul. Saya orangnya seperti begitu, ngomongnya seperti begitu. Itu omongan seperti itu dari teman-teman kita dari daerah ya? Iya, dari teman-teman daerah saya seperti itu. Kadang nggak disangka juga ya, orang terdekat itu malah yang menjatuhkan. Iya, betul. Betul. Musuh dalam selimut. Ya. Banyak juga ya teman-teman tidak saja dari sana atau teman-teman dari luar tidak tahu kalau Papua itu sudah banyak. Iya. Teman-teman kita dari sini kan ke sana. Di sana ya kita berbaur gitu kan. Yeah. Nah, kenapa hal itu tidak kita terapkan di sini? Gitu. Saya yakin di sana juga trans banyak yang sudah mengerti bahasa daerah, sudah bisa berbaur dengan masyarakat lokal. Kan? Betul. Nah, ini kelemahan kita lagi-lagi ini saya tegaskan terus karena ini menjadi virus yang membuat kita tidak maju-maju bahwa sebelum kita tampil kita lihat dulu fisik kita. Oh, saya ini hitam keriting ya, saya tidak pantas untuk tampil di publik. Itu Tidak. salah. Bahkan itu jadi daya tarik tersendiri. Iya.
ya mungkin kalau bagi saya juga rasa kadang saya merasa ada banyak kekurangan, banyak kurang bersyukur gitu dengan adanya diri saya. Tapi melihat orang-orang yang bisa mencintai dirinya sendiri itu buat saya kayak, oh iya ya, Iri ya. Iri iya, ya. saya nggak bisa bersyukur gitu atas diri saya. Padahal orang di luar sana itu juga punya kemampuan sendiri-sendiri, potensi sendiri-sendiri. Jadi kita nggak usah lah membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain, karena orang itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita punya uniknya sendiri. Seperti itu. Betul. Jangan sampai kita jadi minder, insecure gitu. Nggak bagus sih. Itu bakalan cuma nurunin mental kita dan itu bakal berdampak ke pola pikir dan cara kita menjalani kehidupan. Jadi ya awet saya ini mentalnya sudah bisa dibilang mental petarung lah ya. Mental petarung ya. Kalau aku lebih tertariknya ke gimana sih kakak perasaannya merantau ke Solo, ke Jogja. Karena kan aku juga perantau ya kayak Iya. dan aku tuh sebagian besar hidupnya juga udah dihabiskan di perantauan. Iya, betul. Kalau pengalaman kakak, ada nggak sih pengalaman yang kakak kayak gitu, pengen pulang aja gitu? Paling ada tuh, paling ada. Pas kayak paling tidak ke arah kampus sih. Ini kayak ke arah keseharian seperti gitu. Ya. Jadi ada di suatu hari waktu itu sempat bentrok sama sahabat sendiri, teman sendiri kayak. Dari situ saya berpikir, lah teman saya saja tidak mendukung saya, menjatuhkan saya seperti begitu. Mending saya pulang aja seperti gitu. Kadang sempat seperti pemikiran seperti itu ada. Seperti begitu. Tapi setelah berapa hari kemudian kayak saya berpikir, lah dia tidak menghidupi saya. Yang hidupi saya orang tua saya. Seperti begitu. Jadi ngapain saya harus berpikir ke arah situ? Saya harus bangkit, saya harus jalan, jangan saya terpaku di situ, saya harus jalan. Pasti ada pintu yang istilahnya pintu kayak Pintu lain yang bakalan terbuka. iya, pintu lain yang terbuka, ada kesempatan lagi seperti itu. Jadi puji Tuhannya saya orangnya kayak ya hari itu aja, jangan dibawa-bawa ke hari kemudian seperti itu. Dendam ya. Iya. Iya. Kalau ingat pasti ingat, cuman nggak dendam ya. Kayak ya udah itu aja, sampai di situ aja, jangan bawa ke hari kemudian seperti itu. Jadi jangan bawa kentang busuk. Nah, kentang busuk yang hari ini jangan bawa ke hari besok seperti itu. Semakin busuk nanti. Itu mereka makin busuk tuh. Ya. Oke. Apa saya dengar? Saya tinju. Oh iya. Tidak. Ini multi talent. Aduh. Ini. Tidak bisa tinju. Ya, sedikit-sedikit. Itu hobi atau emang pernah belajar? Emang hobi. Hobi. Iya, Tapi emang. pernah serius belajar nggak? Serius belajar di bidang itu? Iya. Sejak kapan itu? Itu kalau mau dibilang saya sudah hobi itu dari SMA memang. Udah memang dari SMA di Nabire. Tapi saya itu cuman sekedar ekskul, tapi latihan sore ada seperti begitu. Tapi tidak kayak ini kan cuman hobi saja kalau pas sekolah. Tapi semakin kesini kayak lah saya punya power, jadi saya harus terjun ke situ. Kayak ada pemikiran seperti begitu ya. Iya, ada pemikiran seperti begitu. Jadi setelah saya kesini, kebetulan teman seangkatan saya ini dia kebetulan orangnya petinju juga, laki-laki. Dia orangnya namanya Esau. Dia dari Merauke. Dia dari Mapi. Dia orangnya dari Mapi. Dia kan petinju juga. Dia sering dipanggil ke sana kemari. Jadi saya kayak termotivasi dari dia juga. Dia sering ajak saya kalau dia
tampil di mana gitu kan pasti kan dia ngajak saya. Jadi kayak setelah dari situ tahun awal bulan-bulan pertama itu kayak macam sudah mulai bangkit lagi. Setelah itu sudah dia ajak, aku juga ikut sudah ayo. Sudah saya mulai ikut sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Pernah running? Ya, pernah. Jadi itu ya, kamu hafal untuk cowok-cowok semuanya di mana? Hati-hati. Kamu lihatmu kayak kalau berani menikah siap sudah. Aduh. Baik sudah. Sebelum pulang lain harus pikir panjang gitu ya. Panjang. Ya. Jadi kan Gitu. tadi ya pengalaman kan jadi online ke sana, jadi online shop kayak apa namanya istilahnya? Dropshipper, iya. Dropshipper. Pengalaman kerja di kafe warung ya. Di Restoran Ayam Wijaya. Restoran, Komplit banget. petinju, Fashion, bahkan futsal juga jadi. futsal juga. Oh jadi Itu karena cuman ini sampingan sih. Berarti expert Ya. banget ya di olahraga. Tapi kalau futsal dan yang lain-lainnya itu cuman kayak ngisi waktu seperti itu. Ya. Jadi bidang olahraga, fashion, manajemen apa itu tadi? Pelabuhan ya. Terus kemudian bisa kerja di restoran juga, paket komplit. Komplit. Udah ada yang calon mau dampingin belum nih? belum pikir sampai sana. Belum kepikiran. Ya. Jadi siapa tahu ada yang mau antri kan ya. Sanggup nggak dia biarin adik aku 10 orang? Berapa saudara? 10. 10. Ya. Wah. Tertantang nggak itu? Siap sudah. Itu tadi ya nasihat. Nah, ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua ya. Karena yang selama ini kita pikirkan itu bahwa kita di sini menjadi orang yang termarginalkan istilahnya gitu. Artinya orang yang terpinggirkan gitu ya. Seakan-akan orang menuntut uang untuk kita atau ya banyaklah negatif thinking kita ya tentang lingkungan di sini gitu ya. Nah ini pengalaman dari Ocha bisa menjadi bisa membuka pikiran kita lebih jauh bahwa ya kita harus membuka diri dengan lingkungan di sini. Kita belajar apa yang ada di sini. Harus keluar, kita harus berani keluar buat apa ya? Buat diri kita itu merasa tertantang supaya kita bisa nih nunjukin kalau nggak cuma orang di sana aja yang bisa, kita juga bisa ngelakuin semua hal. Iya. Intinya ada kemauan aja. Iya. Kenapa ketika dikatain seperti itu ya, mungkin sok Jawa lah, sok apalah katanya begitu ya. Kenapa tidak down dari omongan mereka seperti itu? Kenapa harus fight terus sekarang? Ya itu sesuatu yang harus untuk saya, tidak boleh down. Kita harus kayak apa sih kayak Yang paling keras apa kata yang paling keras dari mereka kalau sampaikan seperti apa yang mungkin masih sering-sering terasa seperti apa? Masih Sakit hati, terbawa. terpikirkan gitu. apa yang mungkin terpikir paling ya itu dia tuh sok kayak begitu. Dia tuh sok sudah kuliah di luar, makanya dia tuh sok luar kayak gitu. Bahasa kasarnya dia kuliah di Jawa, jadi dia tuh sok Jawa dan segala macam. Palingan itu terbawa sampai sekarang. Tapi saya selalu kayak hadang mereka dengan saya bilang, supaya kau tahu ya, bahasa Jawa itu saya sudah tahu dari tempat saya, dari keseharian saya di rumah. Soalnya saya orang tua saya, rumah saya, kompleks saya tuh berbaur dengan orang Jawa memang. Tapi emang apa sih salahnya, kan kita nggak salah kan? Ya. Maksudnya kita belajar bahasa dari Iya. luar, keberagaman adat itu bukan berarti kita melupakan adat asal kita. Iya. Benar.
bebas, diberi kebebasan Iya. untuk belajar, untuk menggunakan bahasa gitu. Iya. Ibarat kalau saya bisa pun saya pengen pakai bahasa Inggris terus gitu kan. Terus kadang saya pokoknya kata-kata yang kadang bikin saya down tapi tidak mempan sih soalnya. Jadi kadang tuh ada yang berkata seperti ini ke saya. Dia tuh kalau lihat orang ini dia juga mau. Kalau lihat orang ini dia juga mau. Lah saya kan belajar, saya bilang. Kamu taunya bicara, nggak mencoba apa yang dia buat. Seperti begitu. Kadang kata-kata seperti itu yang teringat-ingat sih, tapi ya Aku juga ada berusaha. pengalaman kayak gitu. Pernah dikatain, jadi aku tuh dikatain kalau dulu itu aku emang tertutup, membatasi diri dengan pertemanan seperti itu. Itu karena ada problem sama diriku sendiri. Tapi setelah aku mencoba buat berteman, bersosialisasi gitu, mungkin akunya yang berlebihan atau memang orang lain itu melihatnya dari persepsi yang berbeda. Jadi aku dibilang kayak, kamu tuh gampangan tuh, kamu tuh dideketin siapa langsung ngobrol, kamu tuh nggak mikir, dan ya intinya banyak hal gitu yang mereka judge ke saya gitu. Setelah itu saya mencoba buat refleksi nih, buat refleksi kayak apa iya sih saya seperti itu gitu kan. Kemudian saya mulai nih membatasi diri lagi gitu kan, karena mental saya waktu itu belum stabil. Iya, belum kuat Masih sekuat labil Kak ya. Ocha gitu, belum sekuat Kak Ocha. Saya membatasi diri lagi, kemudian kalau ada orang atau teman baru gitu saya jadi kayak insecure, kemudian saya juga kayak membatasi diri gitu. Tapi yang poin intinya itu ternyata ada di gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan teman. Kita mungkin boleh pilih-pilih teman, kita boleh menerima semua orang, tapi kita ambil sisi baiknya yang buat kita aja. Sisi buruknya jangan dibawa-bawa, dan kita juga nggak boleh ngejudge orang. Meskipun menurut kita itu nggak baik, tapi belum tentu buat orang itu baik. Betul. Kemudian saya jadi ini ya, sedikit introspeksi kalau bahwasanya itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri nggak sih? Iya, betul. Kita mau arahnya ke sana, kita mau arahnya kemana, itu tergantung kita kan. Iya, betul. Dan kita mau ambil sisi negatifnya atau positifnya itu tergantung diri kita. Iya. Jadi orang lain yang selalu ngatain kita, ngejudge kita ini itu justru orang-orang yang nggak bisa seperti kita. Betul sekali. Jadi, Betul. sebenarnya mereka itu iri Betul. atau pengen ada di posisi kita karena mereka nggak bisa merasakan itu. Iya. Sampainya mereka tidak bisa. Maka pelampiasannya seperti itu. Betul sekali. Jadi tidak ada bedanya dengan para Iya. haters Iya. Yang Betul haters sekali. itu. Betul. Jadi kalau saya sekarang udah mulai agak terbiasa sih kalau Iya. dikata-katain seperti itu. Iya sih. Udah terbiasa sekali Iya. malahan. Bukan bodo amat banget ya. Cuma Iya. kita sharing, kita saring mana yang Mana baik, yang buat baik. kita, mana yang sekiranya itu menyakitkan buat kita, ya udah lupain aja gitu. Iya, betul. Kayaknya saya tidak punya pengalaman kayaknya ya. Oh iya Kak, mau tanya pengalaman sejauh Kakak untuk terjun ke dunia YouTubers kayak gitu. Kali ini narasumber tanya ke host nih. Saya itu simpel. Apa yang saya senangi itu saya kerjakan. Ya. Tidak penting orang di sana mau mengapa tentang saya, tidak penting. Ya. Ya, yang saya nyaman sih. Ya. Walaupun memang awal-awal ya banyak tantangan seperti tadi, ya banyak dikata-katain lah sampai sekarang pun masih ada. Paling. Itu nggak bakalan berhenti kali. Iya. Saya sadari betul ya itu resiko dari ya tanda kutip public figure ya, bisa dibilang seperti itu. Artinya kita sudah tampil di publik gitu kan Iya. ya. Semua kepala itu punya isinya beda-beda Iya, betul. dan mereka melihat kita ya dengan caranya mereka. Iya. Ya. Sudah pasti
mereka yang menanggapi kita seperti apa tanggapan mereka itu terserah mereka gitu. Yang penting kita menampilkan hal yang tidak keluar dari norma-norma gitu ya. Silakan teman-teman mau ngomong seperti apa ya itu urusan mereka gitu. Jadi saya tidak mencemooh kalian, saya tidak melecehkan kalian, saya tidak mencemooh nama baik kalian. Intinya tidak merugikan orang lain. Ya, betul. Betul sekali. Sampaikan apa yang menurut saya, ya silahkan teman-teman mau terima atau tidak ya itu urusan teman-teman. Ya. Kira-kira seperti itu. Siap. Sejauh saya mengenal kakak saya ini, kakak ini tuh apa ya, orangnya itu udah bisa memimpin dirinya sendiri. Iya. Nggak terlalu balaling sana sini gitu kalau kakak saya. Iya, betul. Jadi itu tadi semuanya kembali ke diri kita kan. Sebelum ada tahap ini ya dulu kesana kemari kan. Dari sangat senggaramnya kehidupan kita sudah lewati itu. Jadi kita sudah bisa tahu ambil kesempatan ini, mereka sudah tahu sejauh mana resiko-resiko yang kita hadapi. Contoh seperti ini, kita sekarang podcast gitu ya, jadi content creator, ya saya sampaikan karya saya gitu, apa yang saya bisa. Tidak semua orang itu senang dengan karya saya, itu pasti ada. Betul. Saya begitu pasti ada dan banyak. Saya pikir itu bagian dari resiko, mau tidak mau nikmati. Ya. Iya. Kalau dia berpusing, kita yang malah pusing jadinya. Iya. Oke, sorry. Mungkin kembali ke orang tua di Nabire, di kampung. Iya, di Nabire. Orang tua saya tinggalnya di distrik lain, tapi asal saya dari distrik Seriwo, tapi tinggalnya di distrik Wanggar. Ya kan, Kaladiri 2, distrik Wanggar. ini kita bicara soal lifestyle gitu kan teman-teman kita di sini ya. Iya. Sorry saya tidak tahu persis tentang Solo seperti apa, tapi saya pikir kehidupan itu ini bisa mencerminkan kehidupan di kota-kota lain gitu ya. Iya. Teman-teman ya saya kita itu cenderung itu problemnya buat sombong. Betul. Tidak mau berpikir itu susah, maunya yang instan-instan. Iya. Nah ini kan tadi kan seperti saya tadi sampaikan bahwa orang tua PNS ya mereka aja jelas kiriman ada, tapi ada yang tapi masih mau untuk bekerja, masih mau untuk mencari ya masih mau bekerja lah gitu kan. Untuk kehidupan sehari-hari ya, Iya. padahal kakak kan bisa minta gitu. Iya. Bisa minta. Nah, kira-kira kenapa apa yang mendorong untuk bisa mau bekerja? Apa karena uang, apa kebutuhan sehari-harinya melebihi kiriman atau apa? Ya atau betul. hanya- Saya kan sadar juga saya kan perempuan palingan ya butuh ini dan itu, butuh jalan-jalan, pasti kan semua butuh uang, pakai uang juga. Jadi saya lebih awal-awal bulan pertama tiba di Solo itu ya masih pakai uang orang tua kesana kemari. Tapi setelah kayak lihat teman-teman kayak dorang mereka kan bisa kerja sendiri, bisa biaya jalan-jalan merekanya sendiri. Lah saya kayak pengen kayak mereka seperti begitu. Jadi saya belajar di YouTube cara jualan online dan segala macam. Setelah itu saya jualan online. Berarti termotivasi dari lingkungannya. Iya, termotivasi dari lingkungan saya juga. Terus dari kebutuhan saya sehari-hari juga seperti begitu. Jadi begini apa ya? Sejauh pengamatan saya orang-orang seperti Ocha ini sedikit ya, saya hitung hari. Iya. Untuk teman-teman dari khusus dari Papua gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena untuk membuka diri dengan lingkungan itu sangat sulit untuk kita di sana untuk bergaul dengan orang yang berbeda secara fisik ya. Iya. Itu sangat sulit karena ya kita sudah menaruh kecurigaan itu lebih dulu. Dan saya pikir ini teman-teman saya berharap supaya ayo kita lebih banyak lagi terbuka dengan lingkungan ya. Apa ya, termasuk saya juga masih belajar banyak gitu kan. Iya.
soal bagaimana ya kita bisa berpenghasilan sendiri gitu ya, supaya kita mau melakukan apa saja ya, suka-suka saya, uangnya saya gitu. Ya, Daripada banyak yang bergaya di sini tapi orang tuanya setengah mati di kampung, itu kan kasihan. Betul. Iya. Jadi penyakitnya kita dari sana, ya. sombong dan pamor. Saya tenang saja, saya juga rasakan Tapi hal itu. mungkin Saya merasakan. mungkin karena ini ya Kak, di sana itu kan setahu saya lifestyle-nya itu lebih mahal ya Benar. Benar. dibanding di sini. Mungkin mereka datang ke sini jadi ngerasa saya punya uang yang lebih untuk menikmati hidup yang lebih enak Iya, lagi gitu. pemikiran saya juga seperti begitu. Oh. Kadang, ya, kadang palingan ya di daerah kita kan apa-apa mahal, apa-apa kan Iya. mahal ya. Kalau mereka udah sampai di sini kan lihat barang murah itu palingan mereka cepet. Jadi mereka kayak apa ya? Tergiur. Tergiur, iya, terus. untuk mencoba hal-hal baru. Saya pikir siapapun pasti merasakan hal yang sama. Iya. Soal apa untuk meniru hal-hal baru, apalagi di usia begitu kan ya, ini rasa ingin tahu pasti banyak ya. Iya. Tapi yang sekarang itu kan ya kita harus sadari diri juga kan, artinya ya yang pertama soal latar belakang orang tua, yang kedua soal status kita sebagai mahasiswa. Ya. Kita di sini Harusnya bisa belajar. bedain lah yang mana kebutuhan dan mana Mana keinginan. Iya, Ya, betul. Karena kebutuhan dan keinginan itu kadang-kadang Beda tipis. beda tipis. Dari tipis. Kalau punya banyak uang itu sudah kebutuhan itu di urutan paling terakhir ya, yang kedepankan itu keinginan. Betul. Artinya tidak apa-apa lah sewajarnya, tapi kan ya harus sewajarnya, artinya kita harus meminta mungkin kita bisa dengan uang yang ada bisa kita kursus, ya kita bisa kembangkan skill kita, kita Iya. Untuk melakukan hal-hal yang lebih mendukung diri karir kita. kita ke depan. Iya. Investasi lah. Investasi Betul. investasi Investasi diri. pengetahuan ya, Iya. investasi pengalaman. Jangan untuk kesenangan-senangan. Iya. Yang mungkin masih ini ya, tadi teknologi ini kan membuat orang kan ya lifestyle gitu kan ya, rasa selalu istilahnya apa, FOMO ya, FOMO atau apa, fear of missing out gitu ya, dia merasa ketinggalan, selalu merasa ketinggalan. Dia kalau tidak melakukan ini dia rasa tertinggal, makanya ya kesian juga sebenarnya, dan jadi budak teknologi kan ya. Iya. Oke. Mungkin Ocha apa yang mau disampaikan untuk teman-teman di sana? Dari Ocha, pesan dari Ocha buat teman-teman kakak-kakak di Papua maupun di luar Papua yang sudah terjun ke dunia istilah musik, sudah jadi influencer kayak di TikTokers, terus di Instagram, pokoknya yang punya followers banyak. Jangan cuman terpaku untuk membuat hal-hal yang menyenangin dirimu sendiri, tapi cobalah dengan hal-hal kayak dari followers kalian membentuk sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari yang sebelum kalian dapat. Seperti begitu. Istilahnya kayak mengembangkan bakat yang kalian punya itu, membentuk sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lebih besar lah. Seperti begitu. Baik, mungkin ada penegasan atau apa? Mungkin saya nangkapnya tuh dari Kak Uca, mungkin kita lebih pandai untuk mengolah dan memanfaatkan apa yang sudah kita punya supaya kita nggak cuma stagnan di satu tempat atau satu titik, dengan harapan kita bisa berkembang, berpengaruh untuk lingkungan dan untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Kita sebentar lah, jadi kita punya kemampuan ada. Terus sekarang itu ya kita bersaing dengan apa karya kita. Ya. Itu yang karena kalau kita tidak
berkarya di terutama soal digital ya, di era digital ini. Ya. Kalau kita tidak berkarya di sana, kita tenggelam. Kita tidak akan dikenal oleh dunia, catat itu ya. Kita tidak mungkin masuk. Kita ini bukan siapa kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ini untuk berkarya atau membangun personal branding gitu ya. Jadi terima kasih Ocha. Siap. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. thank you. Thank Terima kasih. you. Oke, teman-teman, kita jumpa di video selanjutnya. Saya Pascal Soren Saya Natali. dari Orsalina. Orsalina. Kami pamit undur diri. Kita jumpa di video selanjutnya. Salam waras.